上来个먼저 치우고. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama yang dirilis tahun 2022 berjudul Link It Love Kill. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Ge-hun minta maaf pada Da-hyun. Da-hyun mengatakan ciumannya menyenangkan. Kenapa minta maaf? Tiba-tiba Jin-ho masuk. Keluar dari restoran, Da-hyun berjalan ke sebuah gang dan teringat dia bersama Jin-geun saat masih kecil. Jin-geun menyuruhnya berjalan cepat, kemudian dia lari mengikutinya. Mereka datang ke rumah dengan gerbang warna merah. Di rumahnya, Da-hyun berusaha mengingat apakah memang dari awal dia mengenal Geong. Mungkinkah ada keterkaitan antara kasus Geong dengan dirinya? Keesokan paginya, Yunjong menemui Ge-hun. Dia sudah kembali dari cutinya. Ge-hun bertanya apakah dia sudah tahu di mana keberadaan Jin-geun. Yunjong memberitahu polisi masih mencarinya. Dia pasti sedang bersembunyi. Ge-hun mengatakan dia sedang bersembunyi atau terjadi sesuatu padanya. Terakhir kali dia mengatakan sedang bersama seseorang, kemudian teleponnya mati. Mereka harus segera menemukannya. Selanjutnya Ge-hun ke lantai 2 untuk bicara dengan Da-hyun. Ge-hun mengatakan dia datang ke tempat ini untuk mencari ayahnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya dan Geong. Awalnya menemukan jawabannya adalah prioritas utamanya. Dia juga tidak berniat dekat dengan siapapun, tapi terjadi hal tidak terduga, yaitu Da-hyun datang ke dalam hidupnya. Jika Da-hyun tidak keberatan melihat dirinya, memikirkan keluarganya, dan merasa bersalah setiap kali makan makanan enak atau pergi ke tempat bagus, Ge-hun mengatakan akan terus membuat makanan enak untuk Da-hyun. Da-hyun tersenyum mendengar pengakuan cinta Ge-hun. Keesokan harinya, Da-hyun lari pagi sambil mencari gerbang warna merah. Selama beberapa hari, dia terus lari pagi tapi tidak menemukannya. Dia menemukan gerbang yang mirip tapi berwarna biru. Pada malam harinya, Ge-hun bertemu dengan Won-tak. Dia minta bantuan pada Won-tak untuk mencari Jin-geun dengan memeriksa rekaman kamera CCTV. Ge-hun memberitahu dia menghilang setelah menemui seseorang. Di malam mereka semua bertemu. Pasti malam itu Jin-geun bertemu dengan pelakunya. Won-tak tidak mau melakukannya. Dia tidak peduli dengan kejadian masa lalu dan juga tidak mau terlibat dengan Ge-hun lagi. Ge-hun mengajaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu hingga ayahnya dijadikan tersangka. Selanjutnya mereka bertemu dengan Jung-ho. Jung-ho bertanya kenapa Won-tak ada di sini, namun Ge-hun tidak menjawabnya. Ge-hun mengatakan dia rasa Yu-chan bukan pelakunya. Jung-ho memberitahu pertama-tama dia juga berpikir kalau Yu-chan bukan pelakunya. 18 tahun yang lalu, mereka yakin pelakunya pasti mengenal adiknya. Jadi mereka menginterogasi semua orang yang mengenalnya, dan Yu-chan salah satunya karena dia adalah guru piano Geong. Hari itu, Yong-hun melihat Yu-chan turun dari mobilnya, kemudian bicara dengan Geong. Yong-hun mengatakan pada polisi melihat Geong masuk ke mobil Yu-chan, tapi sebenarnya Yong-hun tidak yakin Geong masuk atau tidak ke mobil Yu-chan. Karena kesaksian Yong-hun, akhirnya Yu-chan menjadi tersangka utama dan polisi menangkapnya. Yu-chan menyangkal tuduhan itu. Dia bilang tidak pernah memasukkan Geong ke mobilnya atau membawanya. Polisi juga tidak menemukan DNA Geong di mobilnya. Kemudian suatu hari mereka mengetahui apa saja kegiatan Yu-chan hari itu. Ternyata penghasilannya menjadi guru piano tidak cukup. Akhirnya dia memutuskan bekerja di bar karaoke. Won-tak bertanya pakaian berdarah itu milik siapa. Jung-ho memberitahu Yu-chan berkelahi dengan pelanggannya, tapi dia tidak bisa membuktikannya karena sudah terlalu lama.
dan tidak ada yang bisa bersaksi untuknya. Won-tak kesal mendengar penjelasan Jung-ho. Dia memutuskan pergi. Jung-ho bertanya dia kenapa. Ge-hun memberitahu dia adalah Sejin, putra Yu-chan. Ge-hun mengejar Won-tak. Won-tak berjalan sambil menangis. Selama ini dia mengabaikan dan bersikap buruk pada ayahnya. 10 tahun yang lalu ayahnya pernah datang menemuinya. Ayahnya memberitahu tidak menyakiti siapapun. Dia minta Sejin percaya padanya. Sejin malah mengatakan mulai sekarang jika kebetulan mereka bertemu kapanpun dan dimanapun, dia minta ayahnya bersikap seperti tidak mengenalnya dan jangan pernah menemuinya lagi. Ge-hun mengatakan dia masih punya kesempatan untuk minta maaf karena ayahnya masih hidup, sementara dirinya tidak bisa minta maaf pada ayahnya karena sudah terlambat. Di restoran, Da-hyun melihat dia belum pulang. Tiba-tiba Ge-hun melambaikan tangannya. Ge-hun memintanya duduk di lantai. Da-hyun bertanya apakah terjadi sesuatu. Ge-hun memberitahu hatinya hancur karena teman masa kecilnya. Besok malamnya Da-hyun berada di perpustakaan. Da-hyun mengirim pesan pada Ge-hun, memberitahu bahwa dia sedang sibuk freelance menerjemahkan. Setelah perpustakaan kosong, Da-hyun memutuskan pulang. Keluar dari ruang perpustakaan, Jin-geun ada di hadapannya. Jin-geun marah karena Da-hyun melaporkannya. Saat akan pulang ke rumahnya, dia melihat banyak polisi di depan rumahnya. Da-hyun tidak mengakuinya. Jin-geun yakin Da-hyun pelakunya karena hanya dia yang masih hidup. Da-hyun bertanya apa yang terjadi malam itu. Dia menghilang setelah bertemu dengan Ge-hun dan siapa yang dia temui malam itu. Jin-geun kesal karena Da-hyun mencoba mencari tahu hanya untuk membantu Ge-hun. Kemudian Jin-geun memberitahu dia tidak akan pernah bisa bersama Ge-hun dan dia akan segera tahu alasannya. Sebelum Jin-geun pergi, Da-hyun bertanya apakah 18 tahun yang lalu mereka pergi ke suatu rumah bersama. Jin-geun mengatakan akhirnya dia ingat gerbang merah. Setelah itu Da-hyun menghubungi Min-jo. Min-jo mengatakan jangan khawatir mereka akan menemukannya. Tiba-tiba Ge-hun datang. Saat Da-hyun ketakutan, dia bisa merasakannya dan buru-buru lari ke perpustakaan. Dalam perjalanan pulang, Da-hyun memberitahu mengenal Geong. Mungkin dirinya ada hubungannya dengan hilangnya Geong. Jin-geun pernah bilang bahwa dirinya tahu semuanya. Anehnya, dia tidak ingat sama sekali mengenai Geong yang menghilang. Dia yakin sesuatu terjadi padanya. Ingatannya mulai muncul sedikit demi sedikit setelah bertemu Ge-hun dan Jin-geun. Ge-hun mengatakan tidak mau mencari adiknya jika membuat Da-hyun dalam bahaya. Saat lari ke perpustakaan, Ge-hun sangat takut Da-hyun akan menghilang. Kemudian dia menyentuh memar di leher Da-hyun. Lalu mereka pulang sambil bergandengan tangan. 화내서 미안해. Di dalam kamarnya, Da-hyun melihat peta jalan yang dia tandai saat mencari gerbang merah hingga terbawa tidur dan dia mengalami mimpi buruk. Da-hyun bangun dan melihat di lantai 2, Ge-hun menyalakan lampu, kemudian mengatakan sangat mengesankan bagaimana dia tahu setiap kali dirinya bermimpi buruk. Selanjutnya Da-hyun minum, lalu melihat kamar ibu dan neneknya kosong. Di restoran, Jung-ho memberitahu Jin-geun datang lagi menemui Da-hyun dan Jin-geun mencekik Da-hyun. Bok-hee mengatakan akan membunuhnya, hanya pertama kali yang sulit, dia bisa melakukannya lagi. Nenek menyuruhnya diam dan jangan membahas hal itu. Di luar, Da-hyun mendengar semua percakapan mereka. Keesokan harinya, Ge-hun dan Da-hyun berbelanja di supermarket dan memasak hidangan mewah karena Won-tak memberitahu akan datang ke restorannya. Da-hyun mempersilahkan mereka duduk. Won-tak bertanya mengenai Jin-geun pada Da-hyun dan memberitahu akan membantunya menangkap Jin-geun. Setelah itu mereka makan bersama. Won-tak mengatakan sudah lama dia tidak makan makanan mewah, lalu mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Da-hyun menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Ge-hun. Saat membuka pintu,
karena sandi pintunya adalah hari ulang tahun Gehun. Itu berarti hari ini adalah hari ulang tahun Geong juga. Gehun datang ke rumahnya. Sebelum masuk, dia menarik nafas dan berusaha tersenyum. Setelah menyapa ibunya, dia menyiapkan makanan. Sambil makan, ibunya menanyakan kabarnya dan restorannya. Gehun memberitahu kabarnya baik dan restorannya berjalan lancar. Kemudian, Gehun bertanya apakah ibunya teratur minum obat. Ibunya menjawab berusaha meminum obatnya, lalu memberitahu makanannya enak. Selanjutnya mereka minum teh bersama. Ibunya meminta Gehun untuk pulang. Gehun mengatakan ingin tinggal lebih lama. Ibunya memberitahu dia tidak perlu mengatakan hal itu. Dalam hatinya, Gehun mengatakan meski sudah melakukan yang terbaik, dia masih merasa sesak. Gehun merasa ibunya masih menyalahkannya dan ibunya hanya ingin sendirian. Sebelum pulang, ibunya bertanya apakah ayahnya sudah menghubunginya. Gehun berbohong dengan menjawab belum, tapi dia rasa ayahnya baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Gehun khawatir jika ibunya tahu akan semakin depresi dan tidak bisa bertahan hidup. Gehun berjalan di taman, diikuti Dahyeon. Gehun menarik nafas sambil bilang dia merindukannya. Dahyeon bertanya siapa yang dia rindukan. Kemudian memberitahu dia datang karena tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dahyeon menunggu Gehun sejak dia di rumahnya. Gehun mengucapkan terima kasih karena dia sudah datang. Kemudian mereka jalan sambil bergandengan tangan dan Gehun mencium keningnya. Tidak jauh dari mereka, Jingun mengawasi. Tiba di restoran, Gehun membaca pesan dari Jinho yang mengucapkan selamat ulang tahun dan memintanya untuk memeriksa kulkas. Jinho memberinya kue ulang tahun. Sementara itu, Dahyeon melihat peta yang dia tandai. Dia rasa rumah dengan gerbang biru adalah rumah yang dia cari. Kembali ke Gehun, dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Geong dan berjanji akan menemukannya. Tiba-tiba Jingun masuk, lalu mengucapkan selamat ulang tahun. Dia mengatakan tujuannya datang untuk memberikan hadiah, kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tidak lama setelah itu, Dahyeon pergi ke rumah dengan gerbang biru. Jingun mengatakan tadi dia dengan Dahyeon tampak mesra, karena itulah dia datang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memberitahunya. Jingun memberikan sebuah mainan. 18 tahun yang lalu, dia sangat menginginkan mainan itu. Suatu hari, seseorang mendekatinya dan menawarkan membelikan mainan itu. Sebagai gantinya, orang itu minta bantuan padanya. Bantuannya adalah membawa Geong padanya. Jingun berbohong, mengajak Geong ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat itu untuk mengobati lukanya. Geong setuju. Setelah masuk ke rumah dengan gerbang warna merah, Jingun meninggalkannya. Ya, Jingun! Gehun sangat marah. Dia memukuli Jingun. Kemudian bertanya siapa yang menyuruhnya. Sementara itu, Dahyeon tiba di rumah gerbang biru. Dia melihat cat yang mengelupas, kemudian masuk ke dalam menuju ke ruang bawah tanah. Kembali ke Gehun, Jingun memberitahu membawa Dahyeon ke rumah itu juga. Dia mengajak Dahyeon bermain dan beralasan Geong sedang bermain di tempat itu juga. Mereka tiba di depan gerbang merah. Hanya Dahyeon yang masuk. Dia mencari Geong. Di ruang bawah tanah, Dahyeon ingat melihat Geong. Dahyeon sadar dia adalah korban seperti Geong. Kemudian dia buru-buru keluar. Ketika lari, dia ingat menggandeng Geong. Kemudian pegangan tangannya terlepas dan dia meninggalkan Geong. Jadi hanya dia yang selamat dari tempat itu. Dahyeon merasa bersalah. Dia terus mengucapkan minta maaf. Kembali ke Gehun, Jingun mengatakan kini setiap kali dia melihat Dahyeon, dia akan mengingat adiknya. Gehun menyuruh Jingun memberitahu siapa yang menyuruhnya. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Dahyeon merasakan perasaan tidak enak seperti waktu itu. Dia berusaha menghubungi Gehun sambil berlari.
Akhirnya Gehun sadar. Dia mengangkat teleponnya. Dahyun menanyakan keadaannya. Gehun memberitahu dia ada urusan, kemudian menghubungi Wontak. Gehun mengatakan dia diserang seseorang saat bicara dengan Jin-geun. Dia sempat pingsan, saat sadar mereka sudah tidak ada. Gehun memberitahu mungkin orang itu adalah yang selama ini dia cari. Wontak mengatakan akan mencari di sekitar area ini. Di depan restoran, Dahyun sedang menunggunya. Saat melihat Gehun, dia langsung memeluknya. Kemudian bilang dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti terjadi sesuatu padanya. Di dalam restoran, Dahyun ingin memberitahu mengenai ingatannya yang kembali. Namun Gehun minta Dahyun untuk membicarakannya besok. Selanjutnya Dahyun buru-buru pulang karena hujan. Sebelum naik, dia minta maaf pada Gehun. Gehun menghampirinya karena tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Dahyun mengucapkan selamat ulang tahun pada Gehun. 갈게. Keesokan harinya, Jinho bertanya apakah dia mau menjual kulkas yang di luar. Banyak orang yang mengincarnya. Mereka harus segera menyingkirkannya. Guys, ini kulkas yang dulu dipakai untuk menyimpan Jin-geun ya. Gehun mengatakan biarkan mereka mengambilnya jika mau. Selanjutnya Dahyun memberitahu alamat rumah di mana Geong dan dia berada 18 tahun yang lalu. Gehun datang ke rumah itu sendirian. Dia masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan stiker kesukaan Geong. Dulu mereka membeli makanan berhadiah stiker. Gehun memberikan stiker miliknya pada Geong. Kemudian dia pergi bermain dengan Sejin, diikuti oleh Geong. Tiba-tiba pemilik rumahnya masuk. Dia bernama Dongnam. Dongnam tahu dia adalah Gehun. Gehun bertanya kapan dia pindah ke rumah ini. Dongnam menjawab tahun 2005. Geong menghilang tahun 2004. Dongnam bertanya kenapa dia tertarik dengan rumah ini. Gehun memberitahu dia ingat adiknya dan dirinya pernah ke rumah ini. Keluar dari rumah itu, Gehun memeriksa melalui aplikasi salinan sertifikat rumah itu. Pemiliknya bernama Dongnam, sesuai dengan apa yang dikatakannya. Di restoran, Gehun mengatakan harus mencari tahu siapa pemilik sebelum Dongnam. Dahyun mengatakan andai dia bisa ingat semuanya, dia tidak ingat wajah pelakunya. Yang dia ingat hanya sentuhan lembab dan suara nafasnya. Gehun mengajak Dahyun ke dalam. Dia akan memasak makanan lezat untuk menenangkannya. Di dalam kamar Dahyun, dia melihat ibunya sedang merapikan bajunya. Dia minta maaf pada ibunya. Dahyun tahu waktu dia kecil, ibunya bercerai dari ayahnya. Dan setelah itu, ibunya selalu bekerja keras mencari nafkah. Sekarang dia bisa memahami semua hal yang ibunya alami, apapun itu. Kemudian memberitahu ingatannya sebagian besar sudah kembali. Dahyun bertanya apakah ada hal yang perlu dirinya ketahui tentang ibu dan neneknya. Bokhi menjawab tidak ada. Selanjutnya Bokhi memberitahu nenek ingatan Dahyun sudah kembali. Nenek bertanya apakah dia sudah memberitahunya. Bokhi menjawab dia tidak bisa memberitahu insiden mengerikan itu. Di sebuah restoran, Yonghun memberitahu Jungho ingin pergi meninggalkan Jiwadong. Jungho bertanya kenapa dia ingin pergi. Yonghun mengatakan dia telah banyak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah masalah Yuchan. Jungho mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang tidak bersalah. Dia masih lebih baik dibandingkan dirinya, jadi jangan khawatir. Setelah minum, Yonghun pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak langsung pulang. Dia masuk ke gudangnya di mana Jin-geun berada. Yonghun adalah orang yang memberikan games pada Jin-geun. Jin-geun minta Yonghun melepaskannya. Dia berjanji tidak akan menginjakkan kaki lagi di Jiwadong. Dia juga berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian 18 tahun yang lalu. Yonghun mendekatinya, menatap matanya. Keesokan harinya, Gehun dan Dahyun belanja untuk acara pembukaan restoran. Setelah selesai berbelanja, Gehun mengajak Dahyun jalan-jalan sebentar. Dahyun memberitahu dulu mereka kabur lewat jendela. Kemudian mereka lari, namun sayangnya tangan Geong terlepas dari pegangannya. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkannya
sementara pria itu mengejar mereka. Dahyun merasa bersalah meninggalkan Geong, kemudian minta maaf. Gehun bertanya setelah itu apa yang terjadi. Dahyun menjawab tidak tahu, dia tidak ingat. Gehun mengatakan tidak apa-apa karena saat itu dia masih kecil. Dahyun mengatakan selalu teringat kejadian itu setiap melihat Gehun. Dia tidak bisa melupakan fakta bahwa dirinya meninggalkan Geong. Dahyun yakin Gehun merasakan hal yang sama. Jadi Dahyun mengajak Gehun putus. 헤어져. Di kantor polisi, Yonghan mengatakan kulkas mereka rusak. Mereka tidak punya anggaran untuk membeli kulkas yang baru. Mereka ingat kulkas Gehun yang dibuang, kemudian memutuskan datang ke restoran Gehun untuk melihat kulkasnya. Setelah kulkasnya dipindahkan ke kantor polisi, Minjo membukanya. Mereka semua terkejut melihat isinya. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.